datang di channel ini, tempatnya dengerin alur cerita anime terbaik dan terasik. Untuk yang baru gabung, boleh bantu subscribe ya, biar Mimin semangat buat videonya. Nah, kali ini Mimin mau bahas anime berjudul Kurono Soukanshi, menceritakan tentang perjalanan seorang pemuda bernama Kelvin yang bereinkarnasi ke dunia fantasi yang dipenuhi dengan kemampuan sihir dan pedang. Dia tidak memiliki ingatan mengenai masa lalu karena digunakan untuk membayar semua hal sebelum sampai ke dunia isekai. Kelvin mempelajari banyak hal dengan memahami kehidupan dunia yang dipenuhi dengan ilmu sihir dan pedang. Mengingat masa lalunya yang merupakan seorang gamer sejati, Kelvin menjadi sangat bersemangat ketika berada di dunia fantasi. Udah nggak sabar pengen tahu alur ceritanya? Yuk langsung aja, Ichikiwir! ようこそ身の程知らずのバカ野郎。Diceritakan seorang pria jatuh dari langit ke daerah hutan. Pria bernama Kelvin, seorang bocah pemain gamers. Kelvin bingung kenapa ia berada di tempat tersebut dan melihat sekelilingnya. Kemudian muncul papan hitam di depan Kelvin bertuliskan start. Lalu Kelvin memencet tombol start dan terdengar suara dari papan itu. Omedetou gozaimasu! Selanjutnya, papan hitam menjelaskan kalau Kelvin terpilih mendapatkan hak reinkarnasi dari dunia lain. Papan hitam mengatakan, meski Kelvin tidak memiliki ingatan sebelum reinkarnasi, tetapi ia telah mendapatkan persetujuan dari kehidupan sebelumnya. Selanjutnya, Kelvin akan pergi ke kota dan mendaftarkan dirinya sebagai petualang. Ternyata, papan hitam itu adalah Dewi Reinkarnasi dan terlihat sedang mengawal Kelvin. Dewi Reinkarnasi menjelaskan kalau Kelvin dan ia bisa berkomunikasi karena mereka adalah summoner dan bawahan. Setelah itu, Kelvin pergi ke kota Part untuk mendaftarkan dirinya. Kelvin baru mengetahui kalau Dewi Reinkarnasi bernama Melvina. Sepanjang perjalanan, Melvina terus mengoceh dan mengatakan banyak hal pada Kelvin. Kemudian, Kelvin terlihat amat pusing mendengarkan ocehan Melvina. Melvina menceritakan masa lalu Kelvin dan hubungan mereka sebelum reinkarnasi. Hal tersebut membuat Kelvin malu dan geli mendengarkan masa kelamnya. Wajah Kelvin pun mulai merona saat mengetahui kalau dahulu ia menyatakan cinta pada Melvina. Kelvin mulai penasaran dengan sosok Melvina karena berhasil membuat jatuh hatinya. Karena mereka telah terikat kontrak, maka Kelvin memutuskan memanggil Dewi Reinkarnasi dengan nama Melvina. Tetapi hal tersebut tidak boleh karena energi MP untuk mewujudkan dirinya masih belum cukup. Melvina akan menunggu Kelvin tumbuh dewasa dan mengungkapkan rasa cintanya lagi. Menurut Kelvin, hal tersebut tak mungkin terjadi. Tak lama, tibalah Kelvin di gedung Serikat Petualang dan hendak masuk ke dalam. Setelah tiba di ruangan, Kelvin mendaftarkan dirinya ke bagian pendaftaran. Lalu wanita penjaga memberikan formulir dan pena untuk diisi Kelvin. Penjaga bertanya pada Kelvin apakah ia akan mendaftar summoner. Karena mendengar pertanyaan dari penjaga, Kelvin langsung teringat penjelasan Melvina padanya. Kelvin langsung mengganti profesinya menjadi Green Wizard dan mengisi formulir kembali. Setelah itu, Kelvin mendapatkan sertifikat dan melihat kalau ia berada di tingkat F. Kemudian penjaga wanita menjelaskan tingkatan dalam misi yang dilalui petualang pada Kelvin. Penjaga juga memberitahukan pada Kelvin kalau ia gagal menjalankan misi, maka harus membayar ganti rugi. Serta jika Kelvin berturut-turut menyelesaikan misi sebanyak 10 kali, maka akan mendapatkan kenaikan peringkat. Kemudian Kelvin bertanya pada penjaga, misi apa yang cocok untuk pemula sepertinya. Lalu penjaga memberikan daftar misi untuk dipilih dan Kelvin melihatnya. Setelah itu, Kelvin memilih misi mengalahkan Blue Slime karena ia hendak mengetahui kekuatan summon miliknya. Selanjutnya, Kelvin membeli tongkat sihir untuk mantra yang akan digunakan. Nah, mulailah Kelvin melangsungkan misinya agar mendapatkan uang untuk biaya penginapan. Tak lama, Kelvin bertemu dengan Blue Slime dan bersembunyi di balik semak-semak. Melvina menyarankan pada Kelvin untuk menggunakan jurus identifikasi. Melvina menjelaskan pada Kelvin kalau jurus identifikasinya tingkat S dapat menganalisa makhluk sebanyak 100 tingkat.
Kelvin terlihat kesal karena tidak bisa melihat level Melvina dengan jurusnya. Melvina menjawab kalau ia adalah dewa, maka Kelvin tidak dapat mengetahuinya. Lanjut lagi, pada pertarungan Kelvin menaklukkan Blue Slime. Di awal, Kelvin terlihat kewalahan, tetapi setelah terbiasa menyerang, ia berhasil mengalahkan Slime. Kemudian, Kelvin membuat kontrak dengan Slime untuk menaikkan levelnya dan berhasil. Setelah itu, Melvina meminta Kelvin untuk memberikan nama pada slime-nya. Kelvin mulai memikirkannya dan mendapatkan nama yang cocok, yaitu Kloto. Selanjutnya, Kelvin memanggil Kloto agar keluar dan ia berhasil keluar. Oleh karena itu, misi pertama Kelvin berhasil. Lalu, Kloto mengatakan pada Kelvin kalau ia ingin menyerap energi lawannya. Kelvin pun mengizinkan hal yang diinginkan Kloto dan memintanya untuk meninggalkan inti dari slime lainnya. Kemudian, Kelvin dan Kloto bekerja sama untuk melawan slime 1 lawan 1 dan benar saja mereka berdua berhasil mengalahkan Blue Slime hingga naik level. Setelah misi selesai, Kelvin mendapatkan bayaran sehingga ia tidak perlu mengkhawatirkan penginapan serta sandang dan pangan. Di perjalanan, Kelvin melihat pedagang yang menjual para budak wanita. Terdapat seorang wanita dari bangsa elf dan Kelvin terus memandanginya. Tak lama Kelvin pergi dan mendapatkan penginapan untuk beristirahat. Kelvin akan menginap di penginapan Spirit Inn dan masuk ke dalam. Setibanya di dalam, Kelvin disambut pemilik penginapan bernama Claire. Kelvin naik ke kamarnya dan memesan 1 porsi makanan pada Claire. Keesokan harinya, Kelvin memulai aksinya sebagai summoner dan mengambil misi untuk menaikkan level. Kelvin telah terbiasa hidup di dunia lain bersama Kloto dan Dewi Melvina. Setelah melakukan banyak misi, Kelvin berhasil naik ke level E dan penjaga mengucapkan selamat padanya. Penjaga mengatakan kalau misi tingkat E akan sulit dan meminta Kelvin membuat party. Sebenarnya, Kelvin bukan tidak mau memiliki tim, hanya saja ia takut identitasnya sebagai summoner terbongkar. Karena Kelvin selalu mengambil misi sendirian, para petualang mulai memperhatikan sosoknya. Selanjutnya, Kelvin meminta penjaga menunjukkan misi level D padanya. Tiba-tiba, seorang pria menghampiri Kelvin dan menawarkan padanya untuk membasmi roh hitam. Pria itu adalah seorang petualang bernama Castle dan ia terlihat seperti penipu. Penjaga wanita itu bernama Ange dan ia terkejut melihat Castle telah kembali dari misinya. Castle langsung menawarkan Kelvin untuk mengalahkan roh hitam bersama partinya. Ange melarang Kelvin ikut karena misi itu berbahaya bagi pemula sepertinya. Lalu, Kelvin mulai menganalisa dengan jurus identifikasinya dan melihat kemampuan Castle. Ternyata, Castle adalah petualang tingkat B dan memiliki kemampuan killer. Kemampuan Castle terlihat amat berbahaya dan Kelvin tidak terlalu menyukainya. Setelah menganalisa, Kelvin menolak ajakan Castle dan mengatakan akan bertanding dengannya untuk menangkap kesatria roh hitam. Castle menerima tantangan dari Kelvin dan pergi meninggalkan serikat petualang. Kelvin memiliki rencana untuk mengalahkan Castle dan juga timnya. Di sisi lain, Castle menjumpai seorang pria dan bertanya bagaimana hasil analisanya mengenai Kelvin. Pria itu mengatakan kalau Kelvin terlihat tangguh dan menyembunyikan kekuatannya. Pria itu bernama Gimuru, seorang petualang tingkat C. Kemudian muncul pria berbadan besar mirip dengan Drax, pemain Guardian of the Galaxy. Ups, balik lagi pada ceritanya. Pria besar itu bernama Raj, seorang petualang dan anggota dari tim Castle. Mereka akan memulai aksinya melawan Kelvin dan terlihat bersemangat. Setibanya di kota kuno roh jahat, Castle melihat kalau para roh telah dihabisi oleh orang lain. Kemudian Kelvin muncul menyambut kedatangan Castle dan kedua temannya. Kelvin langsung to the point mengatakan kalau ia mengetahui niat Castle dan timnya untuk menyerangnya. Gimuru terlihat amat terkejut mendengar kalau Kelvin mengetahui niat mereka sebenarnya. Meskipun tahu Kelvin tetap datang sendiri dan menantang para petualang senior. Gimuru mengira kalau Kelvin pemburu bayaran yang ingin menangkap Raj karena ia adalah buronan. Lalu Kelvin memulai aksinya menantang Raj dan mengatakan kalau ia pengecut. Mulailah si kepala botak meronta-ronta dan akan menyerang Kelvin. Kemudian Raj mendatangi Kelvin untuk menyerang, tetapi langkahnya terhenti karena ia terjebak di rawa.
祈ります。アッドバイン。Kelvin mengaktifkan sihir dan menjebak kedua kakinya tersangkut di dalam rawa. Selanjutnya, Kelvin menyerang dengan sihirnya dan berhasil dihindari Castle. Melihat adegan berbahaya itu, Gimuru melarikan diri tetapi dicegat oleh Kloto yang berubah menjadi monster. Lalu, Kelvin teringat pada misinya bersama Kloto beberapa hari yang lalu. Kembali pada pertarungan, akhirnya 3 sekawan berhasil dikalahkan dan diringkus oleh Kelvin. カシェル先輩。とんでもねえな。 Melvina mengatakan kalau pemanasan Kelvin telah selesai dan meminta Kelvin melanjutkan misinya. Setelah itu, Kelvin bertemu dengan prajurit Zira alias kesatria rob hitam dan mengatakan akan membuat kontrak dengannya. Karena mendengar pernyataan Kelvin, prajurit Zira tertawa karena ia baru melihat bocah pemberani sepertinya. Kemudian, prajurit Zira mulai curcol pada Kelvin dan mengisahkan masa lalunya. Sebelumnya, prajurit Zira adalah komandan sebuah pasukan dan ia juga manusia. Tapi sekarang, ia malah menjadi monster dan tidak mengetahui alasannya apa. Lalu, Kelvin terbodoh mendengar celotehan prajurit Zira yang jauh dari kata menakutkan. Prajurit Zira memberikan permen pada Kelvin dan mereka lanjut curcol kembali. Setelah beberapa waktu, Kelvin menantang prajurit Zira untuk melawannya dan membuat kontrak dengannya. Prajurit Zira mengatakan kalau ia bernama Gerard dan bersedia menerima tantangan Kelvin. Pertarungan dimulai dan mereka saling serang dengan kekuatan sihir. Gerard terlihat amat kuat dan mampu membuat Kelvin sulit menghadapinya. Lalu Kelvin melakukan serangan balasan dan mengenai Gerard. Tiba-tiba, Gerard teringat kenangan masa lalu di kampung halaman saat ia memiliki tuan untuk dilayani. Setelah teringat adegan menyedihkan itu, Gerard semakin kuat dan menepis sihir Kelvin padanya. Kemudian, Kelvin bersama Kloto melakukan serangan kombinasi dan berhasil mengalahkan Gerard. Lalu, Kelvin menyerahkan baju zirah ke Satria Roh Hitam pada serikat petualang. Para petualang yang berada di ruangan itu bersorak atas keberhasilan misi Kelvin. Begitu juga Ange yang terlihat senang karena Kelvin berhasil naik level. Tiba-tiba, Gerard menggombali Kelvin dan mengatakan kalau Ange menyukainya. Mendengar hal tersebut, Melvina tak terima karena Kelvin adalah tunangannya. Selanjutnya, Kloto ikut-ikutan cemburu karena Kelvin akan digebet wanita lain. Lalu Kelvin mengomel pada mereka bertiga karena bertengkar di kepalanya. Saat menaiki tangga, Kelvin melihat sosok pria tua yang mengajaknya untuk mengobrol. Ternyata pria itu adalah Guildmaster bernama Leo, seorang petualang senior. Tuan Leo mengetahui kalau Kelvin berasal dari dunia lain dan seorang summoner. Kelvin terlihat panik karena identitasnya diketahui oleh Tuan Leo. Kemudian, Leo mengajak Kelvin bertandang ke kantornya dan ngobrol bersama. Lalu Tuan Leo membahas tentang kemampuan Kelvin yang hebat menyelesaikan misi dan menangkap Castle. Kelvin menyadari Tuan Leo memiliki kemampuan mata penilaian rank E dan terlihat khawatir. Kemudian Gerard berbicara pada Kelvin di dalam kepalanya. Gerard mengatakan kalau Kelvin tidak perlu risau karena penyamarannya ketahuan. Hal terpenting bagi Kelvin adalah mencari teman yang bisa dipercaya dan mampu menjaga rahasianya. Ketiga makhluk yang berada di tubuh Kelvin pun mendukungnya. Selanjutnya, Kelvin bertanya apa tujuan Tuan Leo mengundangnya. Tuan Leo meminta Kelvin untuk tenang karena ia tidak ingin menjadi musuhnya. Tuan Leo hendak bekerja sama dengan Kelvin agar ia mau membantunya. Lalu Tuan Leo mengisahkan tentang Raja Iblis yang akan bangkit pada Kelvin. Kemudian, Kelvin diminta untuk mengalahkan monster sebagai imbalannya Tuan Leo akan memfasilitasinya. Setelah itu, Tuan Leo akan menjamin kebebasan yang diinginkan Kelvin selama ini. Tuan Leo mengetahui kalau Kelvin tidak ingin terlibat pada urusan kerajaan dan para bangsawan. Mendengar hal itu, Kelvin terkejut karena Tuan Leo dapat membaca keinginannya untuk hidup bebas. Lalu, Kelvin akan naik level ke tingkat S dan mereka pun bekerja sama. Setelah tawaran tersebut diterima Kelvin, kemudian ia pergi kembali ke penginapan. Kelvin naik ke kamarnya sambil membawa cemilan untuk disantap. Setelah tiba di kamar, Kelvin meminta Melvina menceritakan tentang pahlawan yang reinkarnasi. Setelahnya, Kelvin teringat kata-kata Tuan Leo tentang Raja Iblis dan pahlawan. Lalu Kelvin teringat pertarungannya melawan Gerard yang terlihat amat sengit.
Selanjutnya, Kelvin mengambil celengannya dan pergi ke tempat penjual budak dan melihat wanita elf masih berada di sana. Pemilik itu mengatakan padanya kalau elf mempunyai kutukan sehingga orang lain tidak bisa menyentuhnya. Lalu Kelvin konsultasi pada Melvina dan menanyakan solusinya. Melvina memberi saran pada Kelvin agar ia menggunakan sihir putih untuk menghilangkan kutukannya. Kemudian Kelvin membeli elf wanita dan akan menjadikannya partner untuk menjalankan misi. Wanita elf itu bernama Evil dan mengenalkan dirinya pada Kelvin. Kelvin meminta Evil jangan takut padanya dan ia akan menghancurkan kutukan api di tubuhnya. Setelah Kelvin memecahkan kutukan Evil, ia mengatakan akan menjadikan Evil sebagai anggota partinya. Evil mengucapkan terima kasih pada sang master dan menangis terharu karena kebaikannya. Lalu, Kelvin mengajaknya ke penginapan dan meminta Claire untuk mengganti baju Evil. Setelah itu, Kelvin melihat Evil menggunakan baju pelayan dan memuji kecantikannya. Kemudian, Kelvin mengenalkan Evil pada Gerard, Melvina, dan Clotho. Lalu, Kelvin mengajari Evil memilih kemampuannya untuk menjalankan misi mereka nantinya. Kelvin dan Melvina sepakat agar Evil memiliki bakat yang diinginkannya sendiri. Tetapi, masalahnya adalah Kelvin tidak bisa tidur karena kehadiran Evil di kamarnya. Setelah 1 bulan kemudian, Kelvin dan Evil selalu melakukan misi bersama dan berhasil. Evil menggunakan poin untuk melakukan perlawanan dalam mengalahkan monster. Lalu, selesai latihan, Kelvin mengajak Evil ke serikat petualang untuk mengambil misi. Kemudian, Anga membahas tentang Evil yang sangat cepat naik level kepada Kelvin. Kemudian Kelvin teringat sewaktu Evil mengikuti ujian naik level. Ia kasihan pada lawan tanding Evil. Setelah ngobrol bareng, Ange mengajak Evil pergi ke toko kue yang baru buka. Selanjutnya, Evil mengajak Kelvin untuk pergi ke toko kue bersama mereka. Lalu Kelvin menyetujuinya dan mereka pun pergi bersama. Kemudian, Ange menghampiri Kelvin yang berdiri di dekat toko kue dan menyapanya. Tak lama Evil datang dengan menggunakan gaun indah dan terlihat imut. Kelvin pun memuji kecantikan Evil, begitu juga dengan Ange dan langsung memeluknya. Setelah itu, mereka menikmati kue yang dipesan dan para harem berebut menyuapi sang idola. Kelvin sangat malu karena diperhatikan banyak orang dan meminta para wanita gemoy untuk berhenti melakukannya. Tiba-tiba muncul seorang pria cebol bersama 2 prajuritnya. Pria cebol itu bernama Tabra, seorang pangeran ketiga kerajaan Traisen. Kemudian, pangeran dan para prajurit mengganggu kesenangan Kelvin dan menendang meja mereka hingga jungkir balik. Tak terima diganggu, Kelvin menghadang kedua prajurit dan menghajarnya hingga KO. Selanjutnya, sang pangeran berhasil dilumpuhkan Kelvin dengan sihirnya. Ternyata kedatangan pangeran itu untuk bertemu Tuan Leo karena mendengar kota mereka memiliki seorang guild yang hebat. Kelvin mengatakan mungkin yang dimaksud pangeran adalah dirinya. Pangeran meminta Kelvin menjadi bawahannya agar selalu melindunginya. Mendengar hal tersebut, Kelvin langsung menolaknya dan mengakhiri serangannya pada Pangeran Tabra. Berpindah pada Kekaisaran Suci Demis, terlihat sosok seorang bocah wanita bernama Colette sedang berkomunikasi dengan Dewi Deramis. Colette menanyakan hasil ramalan pada Dewi Deramis. Sang Dewi mengatakan akan ada hal jahat yang terjadi dan Dewi meminta pada Colette untuk mengirim para pahlawan ke benua barat. Lalu sang Dewi meminta para pahlawan agar menjauh dari kota Part. Selang beberapa lama, para pahlawan menghampiri Colette dan mengkhawatirkan keadaannya. Colette mengatakan pada para pahlawan kalau ramalan sang dewa telah datang. Berpindah pada kamar Kelvin, Evil bertanya pada sang master apakah ia masih terjaga. Kelvin menyauti Evil yang berada di sebelahnya. Ternyata Evil mengungkapkan perasaannya pada Kelvin dan menangis di pangkuannya. Setelah adegan itu, Kelvin menyadari kalau ia harus membeli rumah agar tidur terpisah dengan wanita imut yang selalu nempel padanya. Keesokan harinya, Kelvin dipanggil Tuan Leo karena ada misi yang hendak diselesaikan. Tuan Leo memberi misi agar Kelvin pergi ke gua petapa bersama partinya. Setelah itu, Kelvin dan kawan-kawan tiba di gua petapa dan bertemu dengan Guru Urt. Urt memberikan informasi mengenai iblis yang hendak dilumpuhkan mereka. Kemudian, Kelvin dan kawan-kawan masuk ke dalam gua tersebut untuk mencari keberadaan iblis.
Setelah perjalanan panjang, Kelvin dan kawan-kawan melihat ada sebuah ruangan dan membuka pintunya. Ternyata di dalam ruangan itu penuh dengan kepala tertengkorak dan terdapat seorang wanita terikat dengan rantai. Saat mereka memasuki di ruangan, disambut oleh iblis bernama Archdemon Victor yang terlihat amat kuat. Kelvin bertanya siapa wanita yang terikat itu pada Victor. Victor mengatakan kalau wanita itu adalah putri Raja Iblis Gustav bernama Sera. Lalu Victor mengatakan kalau kemampuannya adalah memakan musuhnya sehingga ia mendapatkan kekuatan yang dimiliki lawannya. Kelvin terlihat amat bersemangat saat mendapatkan lawan setangguh Victor. Awalnya, Kelvin mengira Victor mengumpulkan kekuatan untuk membangkitkan Putri Sera. Tapi semuanya salah kaprah karena Victor akan memakan Putri Raja Iblis dan menjadi raja baru dari para iblis. Victor bersama pasukan tengkorak menyerang Kelvin and the gang. Lalu, Gerard menghajar para pasukan tengkorak dan membabat habis mereka. Sementara Kelvin melawan Victor sesama pengguna sihir dan mereka terlihat sangat OP. Victor menggunakan bom asap untuk mengalihkan pandangan Kelvin dan kawan-kawan. Gerard terlihat panik karena Victor menghilangkan jejaknya dari arena karena bom asap. Kelvin meminta Gerard untuk tenang, jangan terpancing permainan Victor. Kelvin telah menandai aura milik Victor dan dapat mengetahui keberadaannya. Setelah Gerard berhasil dikalahkan, Victor menyerang Kelvin dengan tangan cambuknya tetapi berhasil dihindarinya. Kelvin meminta bantuan Kloto untuk melawan Victor. Serangan Kloto dengan mudah dihentikan iblis itu dengan sihirnya. Kemudian Kelvin menggunakan kekuatannya menyerang Victor dengan tongkat sihir. Tetapi serangan hanya bertahan sementara karena Victor bangkit kembali. Selanjutnya Victor menyerang titik buta Kelvin dan dihentikan oleh Evil dengan panahnya. Victor bangkit kembali dan hendak menyerang lagi, tetapi Gerard berhasil membantai Victor hingga tangannya putus. Tak kehabisan akal, Victor bertransformasi menjadi monster iblis dan menyerang Kelvin and the gang. Lalu Kelvin bersama rekan-rekannya melakukan serangan kombinasi untuk menghentikan Victor. Melvina memberikan arahan pada Gerard untuk menahan serangan mematikan dari Victor. Karena Gerard seorang prajurit perang yang unggul dalam kekuatan fisik. Gerard berceloteh kalau ia adalah kesatria sejati tidak mungkin kalah darinya. Dari lain arah, Evil membantu Gerard dan menyerang panah sihir pada Victor. Kemudian, Kloto membantu menyerang Victor dengan tembakan slime dan berhasil mengenai sang iblis. Kelvin melakukan serangan kombinasi sekali lagi dan meluncurkan sihirnya pada Victor. Dan benar saja, Victor terkena serangan hingga tubuhnya terhempas ke tembok gua dan membuat dinding gua runtuh. Reruntuhan itu hampir mengenai Putri Sera, tetapi berhasil dihadang oleh tubuh Victor, sehingga Putri Sera selamat dari hantaman reruntuhan batu. Lalu, tubuh Victor jatuh tak berdaya di lantai karena terluka parah. Selanjutnya, Kelvin dan kawan-kawan menghampiri Victor yang sedang rebahan di lantai. Kelvin bertanya kenapa Victor berbohong akan memakan Sera. Victor tertawa dan menjawab kalau ia berkata jujur maka Kelvin tidak akan serius melawannya. Sebenarnya, Victor telah diamanahkan Raja Iblis Gustav untuk menjadi pengasuh Putri Sera. Lalu Victor menceritakan pada Kelvin dan kawan-kawan masa lalu ia bersama Sera. Victor adalah guru Sera untuk melatih tinju sihir sebagai teknik andalannya. Sera dibesarkan di luar kastil kerajaan Raja Iblis dan ia hidup terpisah dari sang ayah. Kemudian Victor diminta menjadi pengasuh Sera dan menjaganya agar tidak kesepian. Tak selang beberapa lama, kastil Raja Iblis diserang pahlawan hingga membakar kastil tersebut. Lalu Raja Iblis meminta Victor untuk tetap menjaga Sera agar terlindungi dari para pahlawan. Selanjutnya, Raja Iblis menyegel tubuh Sera dengan sihir agar tidak bisa ditemukan musuh-musuhnya. Hal tersebut berlangsung lama hingga Raja Gustav meninggoy dan tubuh sang putri masih tersegel. Raja Gustav membuat penangkal sihirnya dengan syarat hanya manusia yang bisa melepaskan segel dari Putri Sera. Karena Raja Gustav ingin anaknya diselamatkan orang baik dan tidak memandang status klannya. Setelah mengisahkan riwayat Sera, Victor meminta agar Kelvin menjadikan Putri Raja Iblis sebagai rekannya. Keadaan Victor sedang kritis dan berharap Kelvin mau memenuhi keinginan terakhirnya.
Kelvin menawarkan Victor untuk menjadi bawahannya dan ia akan menyelamatkannya. Victor menolak ajakan Kelvin karena master yang dimilikinya hanya satu, yaitu Raja Iblis Gustav. Tak lama, Victor pun meninggoy dengan damai karena misinya telah diserahkan pada Kelvin. Setelah misi selesai, Kelvin melepaskan segel Sera dan menyelamatkannya. Kelvin menggendong Sera dan membawanya keluar dari gua petapa. Kelvin disambut Guru Urt saat keluar dari gua itu dan bertanya bagaimana misinya. Kelvin meminta Evil untuk memberikan bukti baju zirah iblis pada Guru Urt. Lalu Guru Urt bertanya siapa wanita yang digendong Kelvin. Kelvin menjelaskan kalau Sera telah dirasuki iblis dan berhasil diselamatkan. Kelvin lega karena aksesoris peninggalan Gustav mampu menutup tanduk di kepala Sera. Kelvin melihat onderdil yang berada di tubuh Gerard pada kendur dan ia terlihat amat lelah. Kemudian, Kelvin menggunakan sihirnya menservis tubuh Gerard agar onderdilnya kencang dan memberikan desain baru pada baju zirahnya. Setelah selesai, Kelvin mengajak Sera untuk mengelilingi kota karena ia baru pertama kali melihat dunia luar. Selanjutnya, Kelvin meminta Evil untuk mengantarkan Sera pulang terlebih dahulu ke penginapan, sedangkan ia akan pergi ke Guild. Setelah melaporkan misi berhasil membasmi iblis, maka Kelvin naik peringkat menjadi rank E. Lalu Kelvin kembali ke penginapan dan disambut oleh kawan-kawannya yang hendak merayakan keberhasilan Kelvin dan ia berhasil naik ke rank E. Ange memberi kabar bahagia tersebut pada yang lainnya sehingga mereka turut bahagia dan merayakan pengadaan untuk Kelvin. Selanjutnya, pesta pun dimulai. Para tamu menikmati acara tersebut, begitu juga dengan Kelvin yang terlihat bahagia. Tetapi Sera bingung melihat keramaian di penginapan itu karena ia belum pernah berinteraksi dengan orang lain. Lalu Kelvin baru menyadari kalau Guru Urt dan Claire adalah pasangan suami istri. Pesta pun berjalan dengan meriah dan kawan-kawan Kelvin menikmatinya. Setelah pesta selesai, Sera duduk di luar memandangi sinar rembulan yang indah di malam hari. Sera terkenang masa ia bersama Victor dan main air hujan bersama. Sera mengatakan pada Victor dan ayahnya kalau ia akan hidup bahagia mulai sekarang. Keesokan harinya, Kelvin menempa senjata untuk diberikan pada Sera dan juga Gerard. Setelah senjata selesai diberikan pada rekannya, Kelvin terlihat lelah dan hendak istirahat. Evil akan membuatkan Kelvin makanan dan bertanya sang master ingin makan apa. Dengan jiwa meronta-ronta, Kelvin mengatakan ingin makan nasi. Kemudian, Kelvin dan rekan-rekannya pergi ke negara air Torach untuk melakukan misinya. Sebenarnya, Kelvin mengambil misi jauh untuk memenuhi janjinya dengan Victor agar menunjukkan dunia luar pada Sera. Perjalanan dimulai, Kelvin and the gang menaiki kendaraan kereta kuda menuju TKP. Kelvin mendapatkan izin dan dukungan dari Guide Leo sehingga membuatnya tenang. Kelvin teringat kalau Melvina sedang pergi dinas untuk menyetel avatarnya agar Kelvin bisa melihat fisiknya. Melvina menggoda Kelvin kalau ia melihatnya, maka sang master akan jatuh cinta lagi padanya. Tiba-tiba, Sera ingin mengajak Kelvin naik perahu, sementara Evil ingin diajarkan sihir oleh Kelvin. Terlihat para harem berlomba mencuri perhatian sang pujaan hati. Gerard mengatakan pada Kloto kalau ia baru paham mengapa Melvina terburu-buru ingin menunjukkan fisiknya pada Kelvin. Selanjutnya, Sera mengatakan pada Kelvin kalau ia merasakan kehadiran orang yang mengikuti mereka. Tak lama, muncul sosok seorang wanita yang menghentikan kereta kuda mereka. Wanita dan kelompok para bandit berasal dari kelompok angin hitam. Sang kusir panik melihat para bandit yang berada di tingkat rank S menyerang mereka. Kelvin meminta Sera untuk memulai aksinya melawan para bandit. Tetapi Kelvin mengingatkan pada Sera jangan mengeluarkan kekuatan full karena akan menimbulkan kerusakan parah nantinya. Nah, mulailah aksi si Eneng melawan para bandit dengan kekuatan fisiknya. Satu persatu musuh dihadang dan berhasil diringkusnya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan mampir ke laut untuk melihat pemandangan yang indah. Sera sangat senang akhirnya bisa melihat laut dan teringat dengan janji Victor padanya. Kemudian Sera meminta Kelvin untuk mengajarinya berenang bersama Evil. Kelvin pun mengatakan akan mengajari para harem berenang di lain waktu. Selanjutnya, Kelvin dan kawan-kawan tiba di kantor Guild Torach dan bertemu Guildmaster bernama Miss. Kelvin dan kawan-kawan diberi misi mengalahkan markas bandit angin hitam. Kelvin meminta Sera untuk mendeteksi kekuatan petualang yang berada di kota Torach.
Sarah melaporkan pada Kelvin terdapat beberapa orang memiliki kekuatan besar dan berita itu membuat Kelvin bahagia. Karena Kelvin adalah maniak pertarungan, maka ia memiliki ide dan meminta Miss untuk melibatkan para pahlawan dalam misi. Lalu Gerard dan kawan-kawan sudah mengerti kalau Kelvin si maniak otot hendak beradu dengan pahlawan. Kemudian, pergilah Kelvin and the Gang memberantas markas angin hitam. Kelvin mengalahkan ketua bandit bernama Christoph bersama rekan-rekannya hingga tak berdaya. Christoph adalah seorang buronan yang paling dicari-cari di kota Torach. Kelvin berhasil menyelamatkan para sandera dan membebaskannya dari penyiksaan. Setelah itu, Kelvin menunggu kedatangan pahlawan di ruangan para bandit. Beralih pada para pahlawan yang baru tiba di lokasi dan hendak menyelamatkan para sandera. Pemimpin pahlawan bernama Kanzaki Toya, pria berhati lembut dan suka menolong orang. Toya melihat ada slime dan hendak mengajarnya, tetapi dihentikan seorang bocil karena slime adalah teman master yang menyelamatkannya. Ibunya bocil meminta maaf atas sikap anaknya pada pahlawan. Wanita itu meminta para pahlawan untuk menolong petualang yang menyelamatkan mereka dari bandit. Toya dan lainnya bergegas menuju ruangan para bandit dan melihat musuh telah KO. Lalu Toya dan kawan-kawan melihat keberadaan Melvin and the Gang dan mengira mereka adalah segerombolan bandit. Selanjutnya, Toya mengira kalau Kelvin dan kawan-kawan adalah angin hitam, sementara bandit yang KO adalah petualang. Toya terlihat amat marah dan terprovokasi ocehan Kelvin. Kelvin menantang Toya dan rekan pahlawan lainnya bermain game. Kelvin akan melawan keempat pahlawan seorang diri, tetapi Toya menolak karena hal tersebut adalah curang. Toya mengatakan akan melawan Kelvin dengan cara adil karena ia adalah pahlawan. Wanita di sebelah Toya bernama Setsuna menghentikan sang pemimpin agar tidak terprovokasi celotehan Kelvin. Namun Toya tetap kekeh dan meminta rekan pahlawan bernama Miyabi dan Nana untuk membantunya. Kemudian, Toya dan rekan pahlawannya mulai diskusi, begitu juga dengan tim Kelvin yang heran melihat masternya suka adu otot dengan orang yang lebih overpower. Ternyata, Kelvin hendak bertarung dengan pahlawan untuk menguji kekuatannya dan mencari tahu tentang kelemahannya sendiri. Kelvin meminta rekan-rekannya untuk menonton aksinya sambil makan cemilan. Pertandingan dimulai, para pahlawan bersiap dengan skill perihnya menggunakan masing-masing elemen. Sementara Kelvin dengan tongkat sihirnya melawan satu persatu teknik dari pahlawan. Kemudian Kelvin menggunakan skill eater untuk mengambil kemampuan lawan dan menjadikannya senjata baru. Kekuatan itu didapat Kelvin saat melawan Victor dahulu dan sangat berguna bagi senjata andalan buatan Kelvin. Setelah kekuatan salah satu pahlawan bernama Miyabi disalin oleh Kelvin, maka ia bisa menggunakan kekuatan tersebut secara langsung. Benar saja, Kelvin menunjukkan kebolehannya pada Toya yang terlihat amat kesal. Nah, mulailah pertandingan antara Kelvin dan para pahlawan yang terlihat amat sengit. Pertarungannya terjadi amat panjang karena sang MC harus melawan 4 orang sekaligus. Di awal, para pahlawan sempat goyah dan mulai kewalahan melawan Kelvin. Toya pun tak terkendali dan maniak sosok dari pahlawan tanpa memperdulikan kerja sama tim mereka. Karena adegan tersebut menghancurkan para personil pahlawan satu persatu. Setelah menganalisanya, Setsuna sadar kalau Toya telah termakan ambisi yang berbau keadilan tanpa memikirkan dirinya sendiri. Selanjutnya, Setsuna menampar wajah Toya agar menyadari perbuatannya dan melihat rekan-rekannya yang terluka. Setsuna mengingatkan kembali Toya saat masa-masa mereka bertemu dan menjadi seorang pahlawan. Dikisahkan pada ruangan kelas, Setsuna dan lainnya sedang curcol bareng bersama rekan lainnya. Tiba-tiba, sihir lingkaran dari lantai menenggelamkan mereka hingga terlahir ke dunia lain. Pendeta Deramis menyambut Toya dan lainnya di katedral Deramis. Pendeta menjelaskan pada Toya dan lainnya kalau mereka terpilih sebagai pahlawan. Kemudian, pahlawan pun diberi misi oleh Sang Dewi Deramis setiap sang pendeta mendapatkan ramalan. Lalu Setsuna menangis karena ia sempat frustasi saat berada di dunia lain. Setsuna bisa bertahan sampai sekarang karena Toya dan lainnya selalu berada di sisinya. Mendengar ocehan Setsuna, Miyabi setuju dengan pemikirannya dan menyadarkan Toya kalau mereka adalah tim. Toya selalu memikul tanggung jawab pahlawan di pundaknya sehingga lupa ia memiliki rekan lainnya. Nana juga menasehati Toya yang hendak melawan musuh sendiri tanpa melibatkan rekan-rekan pahlawannya. Toya langsung sadar dan menampar wajahnya sendiri lalu minta maaf pada rekan-rekannya. Nah,
Kemudian, tim Power Rangers bangkit melawan Kelvin, guys. Serangan kombinasi dari pahlawan membuat Kelvin kewalahan. Serangan mereka bertambah kuat dan berhasil membelenggu tubuh Kelvin. Kelvin terikat oleh sihir sehingga tangan dan kakinya tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya, serangan kombinasi pahlawan berhasil dan mampu membuat Kelvin terpojok. Tetapi, Kelvin sangatlah cerdik, ia memiliki serangan pamungkas dan memanggil golem. Selanjutnya, Miyabi memanggil pasukan ogre untuk melumpuhkan monster golem tersebut. Karena para pahlawan lagi sibuk melawan golem, maka Kelvin mereset ulang sihirnya dengan kekuatan paralel yang telah dikopi dari Miyabi. Miyabi dan lainnya merasa sihirnya telah digunakan Kelvin untuk merapalkan mantra baru. Toya dan lainnya hendak membantah golem agar membatalkan mantra sihir Kelvin. Tetapi apalah daya, Kelvin telah siap melakukan aksinya dan memulai ritual perapalan mantra baru dan melumpuhkan segel belenggu yang diciptakan pahlawan. Setelah Kelvin lepas, maka ia menyerang pahlawan satu persatu dan berhasil melumpuhkannya. Kelvin memberikan arahan pada pahlawan untuk menggunakan kekuatannya secara efektif. Lalu Toya terlihat sangat kesal dan menggunakan teknik andalan dua pedangnya hendak menyerang Kelvin. Dan lagi-lagi, serangan itu berhasil dilumpuhkan, lalu Toya kalah telak hingga tak sadarkan diri. Selang beberapa waktu setelah berhasil dikalahkan oleh Kelvin, pimpinan pahlawan bangun dari pingsannya. Toya melihat sang bocah korban penculikan dipangku oleh Kelvin dan membuatnya marah. Kemudian sang bocah menjelaskan kalau Kelvin adalah seorang petualang yang telah menyelamatkannya. Toya bingung mengapa Kelvin menyerang pahlawan padahal seorang petualang. Kelvin mengatakan kalau ia hanya ingin bertarung saja. Toya mulai menyadari maksud Kelvin setelah teringat pertarungan mereka. Toya auto hormat pada sang master dan mengangkat Kelvin sebagai gurunya. Begitu juga Setsuna dan rekan pahlawan lainnya menyadari nasihat yang diberikan Kelvin pada mereka. Karena Toya kalah, maka Kelvin meminta ia membuka seluruh pakaiannya di depan rekan-rekan pahlawan. Toya auto pucat mendengar plesetan sang guru yang mencoba untuk mengolok-oloknya. Buset dah tingkah si master. Selanjutnya Kelvin melatih para bocah pahlawan sebagai murid didikannya. Kelvin dan para kru baru berlatih di danau dekat gua dan juga memberikan misi pada Toya serta Setsuna mengalahkan monster air. Toya dan Setsuna bekerja sama untuk mengalahkan monster air, sedangkan Nana dan Miyabi mendapatkan arahan dari guru untuk meningkatkan daya pertahanan melawan sang monster. Lalu, Sarah menghampiri Kelvin dan bertanya mengapa ia mau melatih para pahlawan. Kelvin menjawab kalau pahlawan adalah orang-orang pilihan Melvina. Dalam hatinya berkata kalau Toya dan pahlawan adalah teman yang berasal dari dunia yang sama. Selesai latihan, Kelvin mengajak para muridnya untuk makan bersama. Saat sedang maem bareng, Setsuna membahas soal Raja Iblis pada Toya. Kemudian mereka mendapatkan misi dari Colette untuk mengalahkan Raja Iblis dan pasukannya. Lalu Toya mengisahkan perjalanan mereka menjadi seorang pahlawan. Mendengarkan cerita Toya tentang misi mereka, Kelvin mulai ragu dengan masing-masing skill pahlawan. Mengalahkan monster air saja mereka kewalahan, apalagi melawan bos tingkat rank S. Begitu juga Toya yang menyadari kelemahannya sendiri dan mengatakan akan berusaha lebih kuat lagi untuk melawan musuh-musuhnya bersama rekan pahlawan. Dengan wajah tersenyum, Kelvin mengatakan kalau Toya telah lulus penilaiannya. Setelah adegan tersebut, Kelvin dan Toya berpisah melanjutkan perjalanan masing-masing. Kelvin memberikan cendera mata sebuah liontin pada Toya dan rekan lainnya. Lalu Toya dan kawan-kawan pergi menaiki kapal dan berlayar di lautan untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah mereka pergi, Kelvin mengajak Gerard untuk melanjutkan perjalanan pergi ke Kaisaran Nizea. Tujuan Kelvin adalah mengalahkan Alucard serta membantai musuh yang ada di benua tersebut. Gerard pun terlihat amat bersemangat karena impiannya membalaskan dendam terwujud. Kemudian, utusan kerajaan Torach mendatangi Kelvin dan memintanya untuk menghadap Raja Torach di kerajaan. Kelvin dan rombongannya tiba di kerajaan dan disambut Ratu Torach bernama Tsubaki Fujiyama. Mendengar nama sang ratu, Kelvin teringat kampung halamannya. Kampung Jepang memberi nama yang sama seperti Ratu. Kemudian, Kelvin ditawarkan hadiah oleh sang ratu karena misinya berhasil menangkap organisasi hitam dan mengalahkan monster gua. Kelvin meminta tanaman herbal yang menjadi ciri khas Torach. Ratu salut melihat Kelvin yang tidak serakah dan gila kekuasaan. Lalu Ratu menyambut Kelvin dengan jamuan ala Jepang sehingga membuatnya amat bahagia.
Kelvin telah lama mengidam-idamkan agar bisa memakan nasi dan akhirnya impiannya kesampaian. Kelvin menyantap hidangan tersebut dengan lahap dan menikmatinya. Begitu juga Evil dan Sarah yang terlihat menyukai masakan Jepang. Lalu Evil meminta resep pada Koki agar ia bisa menguasai masakan Jepang sehingga membuat Kelvin senang. Setelah beberapa hari, Kelvin dan lainnya beristirahat di kastil untuk sementara waktu. Evil membawakan makan siang buat Kelvin dan ternyata ia telah mahir memasak makanan Jepang. Tak mau kalah, sang ratu juga makan siang di kamar Kelvin agar bisa merasakan masakan Evil. Ratu meminta Kelvin untuk memberikan Evil padanya, tetapi Kelvin menolaknya karena Evil tidak mau jika harus berpisah dari sang master. Kemudian Ratu menawarkan Kelvin menjadi pengasuhnya dari pagi hingga malam. Ratu menempel seperti ulat keket sehingga membuat Kelvin panik tak karu-karuan. Selanjutnya, Kelvin and the gang pamit dan akan kembali ke kota Part. Ratu menunjukkan jalan rahasia pada Kelvin dan kawan-kawan agar ia cepat sampai ke kota Part. Ternyata sang ratu mempunyai gate teleportasi sehingga Kelvin dan kawan-kawan cepat sampai ke rumahnya. Setelah itu, Kelvin tiba di penginapan bersama rekan-rekannya. Lalu Kelvin bersama rekan-rekannya untuk pergi membeli rumah yang besar karena mereka telah memiliki banyak personil. Setelah mendapatkan rumah, Kelvin meminta Evil dan Sarah memilih kamar mereka masing-masing. Sedangkan Gerard akan memeriksa gudang sebagai tempat latihannya. Setelah itu, Kelvin mempekerjakan ibu dan bocah yang diculik oleh bandit Torach kemarin. Sang bocah bernama Luka dan ibu dari bocah itu bernama Ellie. Ellie dan Luka bertugas membantu Evil untuk mengurus pekerjaan rumah. Selanjutnya, Kelvin melihat tempat mandi yang amat luas dan langsung mencobanya. Alasan Kelvin membeli rumah karena ingin memiliki kamar mandi sendiri. Setelah mandi, Kelvin istirahat di kamarnya dan melihat ranjangnya amat besar. Kemudian ia teringat Melvina dan memanggil sang pujaan hati untuk melihat wajah aslinya. Setelah merapalkan mantra, Melvina hadir di depan Kelvin dan membuatnya terpesona. Melvina menanyakan penampilannya pada Kelvin dengan wajah malu-malu. Kelvin mengatakan kalau Melvina adalah tipe idealnya banget. Saat keluarga besar Kelvin sarapan, Gerard dan lainnya heran siapa wanita cantik yang berada di sebelah master. Wanita itu langsung bangun dan mengenalkan dirinya adalah Melvina, salah satu rekan mereka. Kemudian, Melvina memberikan hadiah pada Kelvin dengan memberikannya perisai pelindung sang peri. Kemampuan perisai itu dapat melindungi Kelvin dari serangan lawan yang tidak terduga. Selanjutnya, perisai itu dapat memanggil sang pahlawan dan langsung terhubung. Kelvin teringat tentang keadaan para pahlawan dan mengkhawatirkannya. Di lain sisi, para harem sedang latihan tanding untuk memenangkan siapa yang akan tidur bersama Kelvin. Pertandingan tersebut ditonton oleh Gerard dan Luka dengan serius. Setelah bertanding, Sarah dan Mel terlihat amat kuat dan seimbang, kemudian mereka mandi bersama merilekskan tubuhnya. Lalu setelah mandi, Mel menghampiri Kelvin dan memberinya coklat karena ia terlihat galau. Kelvin bertanya pada Mel siapa sebenarnya pahlawan itu. Mel tersenyum dan mengatakan kalau Kelvin harus mengetahui terlebih dahulu tentang Raja Iblis. Setelah menceritakan kekuatan Raja Iblis, barulah Kelvin paham kalau hal tersebut membutuhkan peran pahlawan. Mel juga mengatakan kalau pahlawan seperti Toya disebut summon perpindahan sementara Kelvin adalah summon reinkarnasi. Oleh karena itu, Toya dan pahlawan lainnya ditarik paksa ke dunia isekai, sedangkan Kelvin manusia yang telah meninggoy yang dibangkitkan kembali ke dunia isekai. Mendengarkan penjelasan Mel barusan, Kelvin mulai menghilangkan keraguannya dan merenung sejenak di taman. Malam harinya, Kelvin mengumpulkan rekan-rekan partinya untuk rapat sejenak. Kelvin meminta rekannya untuk membantunya memanggil summon reinkarnasi dari dunia tempat ia berasal. Kemudian, Sarah, Gerard, dan Mel masuk ke dalam diri Kelvin dan mereka mulai ritualnya. Ternyata ritual tersebut memakan waktu lumayan lama sehingga membuat Kelvin menunggu. Tak lama muncul sosok anak kecil bernama Seiki Ryo keluar dari lingkaran sihir. Lalu, Kelvin menjelaskan pada Ryo kalau ia adalah summon reinkarnasi yang dipanggil olehnya. Ryo sangat senang dan bersyukur karena Kelvin telah menghidupkannya kembali. Tiba-tiba, Ryo dan Kelvin pingsan karena kelelahan saat menjalani ritual pemanggil summon. Selang beberapa waktu, Ryo sadar dan amat senang bisa hidup bebas di dunia isekai. Kemudian, Kelvin menghampiri Ryo dan ngobrol bersama. Kelvin mengatakan akan menganggap Ryo sebagai adik tirinya untuk identitasnya di dunia isekai.
Lalu Kelvin memberi nama panggilan pada Rio menjadi Rion. Sang bocah amat senang memiliki kakak serta nama baru yang indah. Beberapa hari kemudian, Kelvin membawa keluarga besarnya piknik di hutan untuk rekreasi. Para harem dan pekerja Kelvin sangat menyukai piknik tersebut dan mereka terlihat bahagia. Tak lama, datang sosok serigala buas menyerang Kelvin dan lainnya. Tetapi serigala berhasil diringkus Kelvin dan ia juga membuat kontrak dengan hewan tersebut. Setelah insiden berlalu, kelompok petualang lain memasuki hutan tersebut. Ternyata guru Urt dan anggota lainnya. Mereka menyapa Kelvin dan juga keluarga besarnya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk berburu monster agar naik level. Selang beberapa waktu, Sarah dan Gerard datang menyapa para kawan-kawan yang habis patroli di hutan. Kelvin mengatakan pada Sarah dan Gerard kalau Urt dan timnya ingin berburu monster di sana. Ekspresi kedua manusia otot itu berubah mendengarkan kata-kata Kelvin. Evil menggunakan penglihatan jarak jauhnya dan melihat tidak ada satu monster pun berada di hutan tersebut. Karena insiden tersebut, maka Kelvin meminta maaf pada Urt karena ulah kedua temannya. Urt mengatakan kalau ia tidak marah, begitu juga teman-temannya. Urt memberitahukan kalau Guild akan mengadakan ujian rank S dalam waktu dekat. Kelvin terkejut mengetahuinya karena Leo tidak memberikan informasi padanya. Rombongan Kelvin kembali ke istananya. Kelvin dan Rion memandikan serigala yang menjadi anggota baru keluarga mereka. Serigala berbulu hitam memiliki nama Alex dan akan ditinggal di kastil Kelvin. Saat malam hari, terjadi insiden di kediaman Kelvin. Para ninja menyerbu rumahnya. Kelvin mengutus Rion dan Alex untuk melawan para ninja sebagai misi pertama. Mereka akan dibantu oleh Kloto untuk membasmi para penyusup. Singkat cerita, Rion dan lainnya berhasil mengalahkan para ninja, sementara pemimpinnya lari ke dalam hutan. Kelvin mengejar pimpinan ninja dan menghadang pria itu di dalam hutan. Sedangkan Kloto akan membawa para ninja yang terluka ke Guild dan melaporkannya. Berpindah pada kerajaan Trisen yang sedang rapat konferensi meja bundar. Raja Trisen mengajak putra dan jenderalnya untuk curcol mengenai Kristoff yang telah mencoreng nama baik kerajaan Trisen. Kristoff adalah pimpinan angin hitam di kota Torach dan berhasil ditangkap Guild Torach. Salah satu jenderal mengajukan suaranya agar Trisen memulai peperangan dan menyerang 3 kerajaan. Tetapi idenya ditolak sang putri karena keadaan sekarang belum pantas memicu peperangan. Sementara Pangeran Azard mendukung ide tersebut, begitu juga dengan Raja Trisen. Beralih pada Kelvin dan rombongannya yang akan pergi menemui Raja Leonhard. Tuan Leo mengatakan kalau Kelvin akan memulai ujian rank S dalam misi tersebut. Saat di perjalanan, Kelvin dan kawan-kawan dihadang pasukan elf, tetapi Kelvin mengeluarkan surat undangan dari Raja Leonhard sehingga mereka berhenti menyerang. Tetua elf menyambut kedatangan Kelvin dan rombongannya di kediamannya. Pada awalnya, tetua elf mengira kalau Evil adalah Lumil, wanita yang dikenalnya, tapi ternyata bukan. Kemudian, Kelvin meminta tetua elf menceritakan kisah Lumil pada mereka. Desa elf telah diserang naga api dan membuat desanya porak-poranda dan banyak korban jiwa. Kemudian Lumil meminta naga api untuk berhenti menyerang desanya dan pergi. Naga api memberi syarat jika Lumil mau menikah dengannya, maka ia akan pergi. Kemudian, Lumil menyetujuinya dan pergi bersama naga api. Beberapa bulan kemudian, mayat Lumil ditemukan di hutan secara sadis. Oleh sebab itu, tetua elf takut kalau naga akan menyerang desa mereka lagi. Kelvin melanjutkan misinya bersama para rekan-rekannya untuk menemukan dalang dari penculikan warga elf. Ternyata itu ulah kerajaan Trisen yang menyandera para elf. Selanjutnya, Kelvin and the gang menyerang markas musuh dan melawan para prajurit. Salah satu komandan memanggil Gigan Lord dan kemudian monster raksasa besar muncul menghadang para guild. Lalu Rion bekerja sama dengan Alex melawan sang monster dan dengan teknik 3 pedang raksasa KO tak berdaya. Tetapi Gigan Lord berubah bentuk menjadi monster api dan semakin OP. Melihat hal itu, Rion dan Alex tak mau kalah, mereka melakukan serangan andalannya dan berhasil menumbangkan raksasa buas itu. Tak lama, muncul sosok pria bersama rombongannya di udara menyerang tempat itu. Namun, Kelvin menyadarinya dan menangkis serangan mematikan tersebut dengan tongkat sihirnya. Ternyata, pria itu adalah Jenderal Cliff, pasukan sihir dari kerajaan Trisen.
Cliff menginginkan Elf menjadi bawahannya, tetapi dihadang Kelvin. Kelvin mengatakan dengan gentleman kalau Cliff jangan pernah menyentuh wanitanya. Lalu Kelvin meminta Evil untuk pergi dan meninggalkan tempat itu. Nah, mulailah pertarungan sengit antara Kelvin dan Cliff yang memperebutkan Pasukan Cliff menyergap Kelvin dan menyerangnya di udara. Saat bertarung, Kelvin baru mengetahui kalau pasukannya telah dimanterai Cliff sehingga menurutinya. Cliff memiliki kelebihan mata pengikat mampu menggait orang-orang untuk menuruti semua perintahnya. Cliff memiliki kekuatan mengendalikan orang lain, terutama lawan yang terjebak perangkapnya. Kelvin memanggil pasukan golemnya agar seimbang melawan pasukan prajurit Cliff. Kemudian Cliff dan Kelvin melanjutkan duel sihirnya dan terbang di udara. Cliff menyadari kalau Kelvin mampu mengikuti kecepatannya saat di udara dan membuatnya kagum. Pertarungan berlangsung amat panjang karena mereka sama-sama overpower. Tetapi bukan Kelvin kalau ia tak bisa menghabisi lawannya. Kelvin terus mengadang serangan mematikan Cliff dan berhasil mematahkannya. Di antara dua petarung terjadi selisih pendapat meskipun mereka memiliki kesamaan sama-sama menjadi maniak OP. Selanjutnya, Cliff mengeluarkan sihir mematikan seperti angin puting beliung di udara. Lalu Kelvin menyiapkan mantra dadakan dengan menggunakan sihir pembalik dan melemparkannya pada Cliff. Sehingga tubuh Cliff terkena sihir buatannya sendiri dan terhempas jauh dari udara ke tanah. Hal itu membuat kedua kaki Cliff cedera amat sadis dan sang jenderal berhasil dikalahkan Kelvin. Saat Kelvin hendak membunuh Cliff, tiba-tiba ia diselamatkan seorang pria bersama robot antiknya. Pria itu salah satu jenderal Trisen bernama Tristan yang terlihat amat licik. Dengan segala hormat, Tristan mengatakan pada Kelvin kalau insiden penyerangan desa Elf adalah ide brilian darinya. Tristan mengakui kekalahan Trisen dan akan membawa pergi Cliff untuk kabur bersamanya. Tristan mengetahui kalau Kelvin adalah seorang Black Summoner dan mengatakan mereka akan bertemu kembali. Lalu Kelvin dan lainnya berkumpul di desa Elf dan terlihat para harem berlomba di hutan agar dipuji sang master. Setelah itu, yang menjadi pemenangnya adalah Rion dan ia berhasil dipuji idolanya, begitu juga dengan Alex. Berpindah pada penjara Trisen, tubuh Cliff kembali utuh tetapi ia dikurung dan dirantai oleh Tristan. Tristan mengatakan pada Cliff kalau ia adalah objek eksperimen untuk senjatanya. Tristan memerintahkan prajuritnya untuk menanamkan berbagai senjata di tubuhnya. Cliff tidak tahan dengan siksaan Tristan dan memintanya untuk berhenti melakukan eksperimen itu. Kembali pada desa Elf yang membuat perayaan atas keberhasilan para petualang. Gerard dan lainnya menikmati pesta tersebut dan mereka terlihat bahagia. Begitu juga para warga yang terlihat antusias membuat perayaan bagi para penyelamat desa. Di sisi lain, Kelvin sedang duduk di atas bukit memandangi sekeliling sambil melamun. Tak lama, Evil menghampirinya dan membawa sebuah kotak dari tetua Elf. Lalu Evil bertanya apa yang sebenarnya dipikirkan Kelvin. Kelvin mengutarakan isi hatinya dan mengatakan kalau ia sangat senang datang ke dunia isekai dan bertemu rekan-rekannya. Kemudian Evil membuka isi kotak itu dan melihat sebuah bros. Dahulu, benda itu adalah milik Lumil dan sekarang diberikan kepada Evil. Kemudian, datang seorang bocah elf menyatakan kelulusan Kelvin dan berhasil menjadi rank S. Mulailah aksi sang master yang maniak bertarung untuk mencari lawan yang lebih overpower darinya. Lalu Kelvin dan timnya akan melanjutkan perjalanan panjang untuk menemukan musuh-musuh yang tangguh dan ceritanya pun selesai sampai di sini. In the end.